Tiga hal yang akan menjadi pokok pembahasan dalam hal ini adalah yang pertama analisa kinerja terkini, lalu ada analisa historis 10 tahun terakhir dan kelayakan investasi. So, PT Temas Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi, khususnya transportasi laut. Perusahaan ini pertama sekali beroperasi pada tahun 1988 dan pertama kali melakukan IPO pada tahun 2003. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu analisa kinerja terkini, yaitu pada semester 1 atau kuartal 2 2021. Di sini terlihat dari sales menunjukkan pertumbuhan sebesar 17%, untuk laba kotornya bertumbuh sebesar 40%. Ini berarti bahwa cost of goods sold atau beban pokok penjualannya mengalami penurunan. Lalu untuk laba operasinya meningkat sebesar 221% dan laba bersihnya meningkat sebesar 682%. So, dari hasil perhitungan ini muncul sebuah pertanyaan, mengapa terjadi kejomblangan antara pertumbuhan sales, gross profit, dan juga operating profit dan net profit. Nah, untuk menjawab ini kita bisa melihat laporan keuangannya di sini. Dari cuplikan laporan keuangan ini kita dapat melihat bahwa perusahaan melakukan pelepasan aset atau menjual asetnya sebesar 309 miliar di kuartal 2 2021. So, yang menjadi penyebab kejomblangan pertumbuhan antara sales dan net profit ini adalah penjualan aset perusahaan. Lalu kalau misalnya kita mengeluarkan penjualan aset tadi yang berkisar sekitar 309 miliar, maka operating profit atau laba usahanya sebenarnya hanya mencapai 309 miliar. Kalau kita menggunakan itu sebagai data untuk mengkalkulasi pertumbuhannya, maka tetap saja bahwa perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Yang kedua di sini ada analisa historis. Berdasarkan perhitungan menggunakan CAGR bahwa pertumbuhan ekuitas perseroan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 kuartal 2 pertumbuhannya sebesar 20%. Jadi dapat dikatakan pertumbuhannya itu sangat bagus karena 20% ini belum mencakup dividen. Jadi kalau misalnya disertakan dengan dividen, maka pertumbuhannya pastilah di atas 20%. Di sini kita melihat peran leverage atau daya ungkit. Kita melihat dari tahun 2011 perseroan menggunakan leverage atau DER 311% atau 3 kali, 3,4 kali, 3,9 kali, dan seterusnya. Nah, terlihat jelas bahwa leverage dapat benar-benar meningkatkan performa perusahaan. So, kalau kita melihat profitabilitas perusahaan, dapat dikatakan profitabilitasnya sangat bagus. Hanya saja di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar. Ini nanti akan kita lihat di grafiknya lebih mendalam. Ini lanjutan untuk analisa historisnya. Kita melihat salesnya menunjukkan pertumbuhan yang konsisten semenjak tahun 2011 sampai dengan kuartal 2 2021. Namun untuk net profitnya di sini kita melihat bahwa tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. So, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Di mana sales atau pendapatan perseroan meningkat tetapi profit malah turun. Jawabannya ada di sini. Penurunan profit dalam keadaan pendapatan tetap atau naik diakibatkan oleh peningkatan COGS atau cost of goods sold, inefisiensi, dan hal lain seperti misalnya kerugian selisih kurs dan lain-lain. Dalam hal ini, penurunan laba atau profit 2017 sampai dengan 2020
adalah sebagai akibat dari peningkatan COGS atau beban pokok produksi. Hal ini terlihat dari gross profit-nya, di mana tahun 2017 juga meningkat, yang menunjukkan memang terjadi peningkatan biaya bahan baku. Untuk melihatnya, kita melihat dari cuplikan laporan keuangannya di sini, bahwa pada tahun 2016 perusahaan hanya mengeluarkan sebesar 1,3 triliun untuk COGS atau biaya bahan baku, akan tetapi untuk tahun 2017 perusahaan mengeluarkan 1,8 triliun. Jadi kita melihat kenaikan biaya bahan baku yang sangat tinggi. So, yang terakhir adalah kelayakan investasi. Dalam hal ini hanya atau dibatasi hanya pada 6 kriteria. Yang pertama, kinerja terkini seperti yang sudah dibahas di awal, kinerja historisnya juga setelah dibahas, kemudian brand image-nya bagus, tata kelola korporasinya bagus, dividennya bagus dan cukup besar. Terlebih pada tahun 2021 ini, perseroan membagikan dividen sebesar 43, yang jika kita hitung maka dividen yield-nya itu mencapai almost 20%. Jadi mereka yang memegang sahamnya pada saat itu memperoleh keuntungan yang sangat besar, tidak hanya dari dividen tetapi juga capital gain, tentunya karena terjadi lonjakan kenaikan harga sebagai akibat dari perbaikan kinerja tersebut. Dan terakhir, prospek industri, kita katakan prospek industrinya positif.